mensucikan jasad mereka, tubuh mereka, dan mereka membersihkan rohani mereka. Jadi Islam itu kenanya dua. Membersihkan jasmani. Apa jasmani ini? Tubuh, raga kita. Makanya di Islam itu ada mandi junub, Anda mandi tahir, mandi besar. Kemudian ada wudhu, pembasuhan. Kemudian mereka secara rohani membersihkan jasad rohani mereka, membersihkan rohani mereka dengan zikir, dengan ibadah, amalan-amalan soleh. Coba, ketika dikatakan jangan engkau makan babi, orang yang makan babi apa boleh dikatakan orang suci? Sementara dia memasukkan ke dalam raganya, ke dalam tubuhnya hal yang diharamkan Tuhan. Di Islam tak bisa. Maka Islam itu ketika orang itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang itu suci bersih seperti kain atau kertas yang putih tanpa noda. Ketika mereka punya noda, maka mereka mencuci diri mereka. Seperti kain ketika mereka kena noda, maka mereka mencuci pakaian tersebut. Apa cuciannya? Apa mesin? Apa alat mencucinya? Wudu. Bagaimana caranya kemudian untuk merapikannya? Salat. Maka umat Islam ketika dia keteteran dengan dosa, kembali kepada Tuhan dengan salat, ibadah, salat, ibadah, salat. Makanya saya berpesan melalui forum ini, kalau ada saudara-saudara Islam yang melakukan kemaksiatan, ya jangan lupa sholat. Karena sholat itulah yang akan membersihkan maksiat saudara. Kalau Anda menumpuk maksiat, berarti Anda membuat antara Anda dengan Tuhan Anda itu berlumut. Sholat inilah yang membersihkan lumut. Ibarat antara kita dengan Tuhan kita itu ada cermin. Semakin banyak kita sholat, semakin bersih cermin kita. Semakin bersih cermin kita, semakin nampak kuasa Tuhan. Semakin nampak kuasa Tuhan, semakin bisa kita menjaga diri dari maksiat yang lain. Maka sholat. Karena sholat itulah yang membersihkan kemudian manusia dari dosa. Begitu saudara-saudara. Jadi Islam itu suci orangnya. Islam itu bersih. Banyak maksiatnya, tapi dia tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Setinggi apapun kemudian dosa-dosanya, ketika mereka umat Islam itu bertaubat dengan taubatan nasuha, seketika bersih seperti kertas yang bersih. Tuh saudara, jelas itu. Oke. Jadi gini bang, tadi kan ku dengar abang bilang itu manusia, orang Islam itu kalau sudah menganut agama Islam itu pasti disucikan dan suci, dan ketika berbuat dosa itu pasti bertobat atau apa gitu. Maksudnya gini bang, yang dikatakan suci itu apakah bisa berganti-ganti jadi pendosa kemudian menjadi suci lagi setelah bertobat habis itu pendosa? Karena setahuku bang, iya betul yang abang bilang tadi itu memang haram, itu perbuatan dosa. Cuman masih banyak perbuatan dosa yang tidak harus terlihat mata. Itu maksudnya bang. Jadi itu bisakah dikatakan dengan suci atau tidak? Nah makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Kalau dalam surah Yasin atau dalam surah Al-Muluk, itu Al-Quran menjelaskan, menarasikan. Apa kata Quran? Dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja bagi mereka, orang-orang yang tidak beriman, diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Berbeda dengan orang Islam. Orang Islam itu ketika mereka beriman, dijelaskan di ayat selanjutnya, innama tunziru manittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan, yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi umat Islam itu tadi dibersihkan rohnya. Roh ini dibersihkan dengan zikir, roh ini dibersihkan dengan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Umat Islam itu selalu beristighfar, bertaubat. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan, berlari. Umat Islam itu selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bukankah seluruh nabi-nabi termasuk Yesus mengajarkan bertobatlah, 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 bertobatlah. Dan implementasi dari pertobatan umat Islam itu ya beristighfar. Mulutnya, hatinya mengatakan ampuni aku ya Allah. Mulutnya mengatakan ampunilah aku ya Allah. Perbuatannya mengatakan aku membuktikan diriku untuk diampuni, yaitu aku bertaubat dari hal-hal yang membuat aku jatuh dalam dosa. Itu. Jadi di Islam itu ketika melakukan dosa kembali astaghfirullahaladzim.
bertobat. Kalau di Kristen, ya maaf nih, Tuhan mereka harus mati di atas tiang salib. Oke, sekarang ketika Kristen berdosa lagi, apa yang mereka lakukan? Bunuh Tuhan lagi gitu. Ujung-ujungnya bertobat lagi kan? Ya berarti meniru-niru agama Islam. Kenapa harus bertobat lagi? Bukankah Yesus itu sudah mengampuni dosa kalian? Jadi logikanya, kalau Yesus sudah menebus dosa kalian, maka kalian bebas melakukan dosa. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia 2 nomor 16. Galatia 5 nomor 4. Galatia 3 nomor 27. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, oleh Paulus. Kalian bukan lagi hamba, kalian adalah orang-orang merdeka. Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita. Dari apa? Dari penghambaan. Dari apa? Dari aturan-aturan. Jadi orang Kristen itu bebas, mau ngapain aja boleh. Lah kalau orang Kristen melakukan dosa lalu bertobat, itu lucu. Lucu itu kalau ada orang Kristen bertobat, itu lucu kali. Untuk apa Kristen bertobat? Bukankah dosa-dosanya sudah ditebus? Jadi apapun yang dilakukan, ya silakan. Anda bukan hamba Tuhan lagi. Anda adalah pewaris. Sebagai pewaris Tuhan, ya dia adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, masa ada dosa? Tuhan bebas nggak? Bebas. Tuhan mau ngapain aja boleh nggak? Boleh. Begitulah kalian yang adalah anak Tuhan. Kalian boleh apa saja karena kalian adalah pewaris. Jadi jangan pernah menyentuh ajaran Islam bertobat. Itu lucu. Makanya di Kristen itu nggak ada aturan, Bung. Nggak ada larangan. Di Kristen itu apa larangannya gitu? Nggak ada. Itu baik-baik. Jadi gini Bang, sebenarnya sih kalau jawaban abang atau keterangan abang dari pertanyaanku tadi ya belum menjawab seutuhnya sih. Rasa penasaran awak belum terjawab secara seutuhnya. Cuman gini Bang, mungkin ada kawan yang mau membantah yang abang bilang itu, saya kasih waktu dulu lah. Karena niat saya Bang mau mencari mau cari tahu atau penasaran. Jadi saya tidak pandai berdebat. Tapi mungkin dari keterangan abang mungkin ada kawan yang mau berdebat. Jadi saya kasih waktu dulu Bang. Siang Bang Juma. Iya, siang ya. Bang Juma. Iya. Mau bertanya, apakah Nabi Muhammad adalah Mesias palsu atau Nabi palsu? Nabi palsunya dinubuatkan di dalam Bible itu datang kepada muridnya Yesus dan berada pada angkatan pertama, yaitu abad pertama. Datang kepada kepada murid Yesus, mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Itu nabi palsunya. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus. Tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Tidak pernah mengaku bertemu makhluk yang mengaku akulah dia. Nabi Muhammad tidak ada sedikit pun diceritakan di dalam Bible sebagai nabi palsu. Nabi palsunya datang kepada murid Yesus di abad pertama. Siapa yang datang di abad pertama? Sedangkan nabiku adanya di abad ke-7. Itu jawabannya. Terima kasih jawabannya. Jadi begini Bang Juma, bagaimana bisa umat Islam bisa berdiri sedangkan Nabi Muhammad sudah meninggal? Nabi Muhammad SAW jasadnya meninggal, tapi ajarannya tetap hidup sampai hari ini. Yesus ajarannya setelah dia terangkat ke langit langsung habis, hilang langsung. Contoh, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi setelah dia terangkat, Yesus dikenal sebagai Tuhan yang datang menjadi manusia. Selesai. Yesus masih hidup, ajarannya mati. Nabi Muhammad sudah mati, ajarannya hidup. Sampai hari ini 2000 tahun kerajaan Nabi Muhammad masih berdiri dengan kokoh. Kerajaan Nabi Muhammad berdiri dengan kokoh. Kitab sucinya Nabi Muhammad berdiri dengan kokoh. Ajaran agamanya Nabi Muhammad berdiri dengan kokoh. Tapi Yesus, ajarannya mana? Hilang. Gak ada lagi ajaran Yesus hari ini. Silakan. Ajaran Yesus kan damai sejahtera Bang Juma. Ajaran damai sejahtera itu sudah dibasmi oleh Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Ajaran damai sejahtera itu adanya di dalam Torah. Coba Anda baca hukum utama dan hukum terutama. Seluruh hukum pertama dan utama dan hukum kedua itu termaktub di dalam hukum Torah. Kepada hukum Torah, kepada Tauratlah kedua hukum ini kemudian tersimpul.
Sedangkan Paulus mengatakan dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti termasuk ajaran kasih damai, damai sejahtera. Habis. Makanya muncul agama Paulus, agama Kristen, pengikut Kristus, makhluk yang keluar dari kuburan yang mengaku Kristus. Bagaimana caranya orang Kristen mengatakan ajaran Kristen ini adalah agak damai sejahtera? Bagaimana mau damai? Ditanya yang mana Tuhanmu? Yesus. Yang dua pensiun. Enggak, dia juga adalah Tuhan. Berarti ada tiga. Enggak, satu. Satu yang mana? Satu dalam tiga. Tiga yang satu dalam satu. Bagaimana mau damai kalau konsep Tuhan aja nggak selesai-selesai? Mau sejahtera? Sejahtera apa? Sudah diwanti-wanti. Warisan yang disiapkan oleh Yesus adalah pengusiran. Bagaimana mau sejahtera hidupnya? Sedangkan Yesusnya berkata, di dalam pengajaran Yesus, Matius 19, jika engkau ingin menjadi pengikutku, maka lakukan segala kehendak Bapa. Kalau kau sudah melakukan segala kehendak Bapa, maka juallah seluruh hartamu. Kalau kau sudah jual seluruh hartamu, maka jadilah pengikutku. Kristen? Jual harta enggak? Enggak. Mereka memperkaya diri dengan memungut perpuluhan yang tidak ada simbol dan simpulnya dari ajaran Yahudi. Apa yang damai sejahtera di Kristen? Enggak ada. Dia damai dan sejahtera nanti setelah Indonesia merdeka. Karena orang Islam mayoritas mengusir penjajah. Bagaimana mau damai sejahtera kalau Belanda masih menjajah? Silakan, pertanyaan ketiga. Orang Kristen itu pemimpinnya Bang Juma tidak ada yang 2 kali kawin, 3 kali kawin. Jadi damai sejahtera semuanya. Oke. Agama yang melarang 1 kali kawin bagi laki-laki itu adalah agama yang melegalkan persinahan. Contoh, saya punya istri. Oke? Suatu hari saya ketemu dengan Agnes Monica. Agnes jatuh cinta sama aku juga jatuh cinta sama dia. Karena kami dilarang kawin 2 istri, apa yang kami lakukan setelah kami berdua-duaan? Apa yang kami lakukan setelah kami berdua-duaan? Ayo. Iya. Apa yang kami lakukan? Tapi di Islam, ketika saya bertemu dengan Agnes, dia juga suka sama aku, saya juga suka sama dia. Aku balik ke rumah. Mama sayang, ya papa, boleh nggak papa nikah lagi? Boleh. Yang penting siapa calonnya? Agnes menikah. Oh, boleh mah. Boleh pak. Kawin halal nggak? Halal. Tapi di Kristen boleh nggak begitu? Nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Kristen? Berzina. Bahkan kepada sesama jenis pun boleh dalam agama Kristen. Sekali lagi saya katakan, agama yang melarang laki-laki, menghambat laki-laki, di mana Yesus dalam kitabnya sendiri, Lukas 18, membolehkan menikah lebih dari 1000 manusia, maka itu adalah agama yang melegalkan persinahan dan per-LGBT-an. Ayo. Kalau Margareta ketemu dengan Bang Suma di gelap malam, Anda tidak pernah kemudian melihat orang seganteng Bang Suma di dalam kamar berdua, apa yang kita lakukan kira-kira? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol. Ada datanya Bang Juma. Mi, re, do. Kalau di Islam, la taqrabuz zina. Tak boleh berzina, mendekati aja nggak boleh. Maka supaya kita bisa memuaskan birahi sampai pagi, karena suami saya dalam perjalanan, ya harus nikah. Suami Margareta nggak ada di rumah. Nggak ada di rumah, ya harus nikah. Begitu. Islamlah agama yang rasional, Kristen agama irasional. Marilah. Ada lagi pertanyaan keempat. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi, karena suami Margareta tidak ada di rumah. Itu. Ada pertanyaan keempat, hati-hati ketampol, hati-hati milih pertanyaan. Bang Zuma ini ibarat komputer yang begitu ditanya langsung nampar. Langsung menjawab, sorry. Ada Bang, udah cukup. Silakan Bang Frans, tapi ya. Makasih.
Bang Handi diambil alih dulu Bang Handi, saya mandi dulu sebentar, mau persiapan ke Pekanbaru. Iya, ketemu nanti teman-teman ya. Salam ya, banyak. Tapi tolong saudari Margareta ini kan orang baik, jangan disuruh ngamsal dia di sini dulu ya. Mudah-mudahan dia bisa bertobat. Silakan teman-teman. Tapi pertanyaannya memang agak sedikit nyeleneh sih. Nah, cuman tabokannya Banjuma yang membuat dia terdiam. Karena apa yang dia tuduhkan terjadi di antara